Assalamualaikum, Sobat Tripod. Selamat siang. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalin, nama aku Arya Dewi Septiani. Di sini aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan dalam podcast dengan tema yang entrepreneurship. Nah, tentunya aku di sini nggak sendirian. Aku bareng teman aku, Fani. Halo Fani, boleh nggak kenalan dulu sama teman-teman Sobat Tripod Halo yang nonton? guys, kenalin nama aku Vanessa Wulandari, biasanya dipanggil Fani, dan aku sekarang lagi kuliah di UPN Veteran Jakarta, lebih tepatnya semester 5. Wah, semester 5 udah semester yang sibuk-sibuk ya, udah menjelang semester akhir, pasti lagi sibuk kuliah. Nah, aku mau nanya nih, Van, selain sibuk kuliah, kamu lagi sibuk apa sih kegiatan lain selain kuliah? Nah, kebetulan banget nih, buat sobat Rekain yang lagi nonton video ini, aku lagi sibuk WMK. Sekarang aku juga lagi ikut kegiatan Wirausaha Merdeka, di Oke. mana itu kegiatan baru guys dari kampus Merdeka. Jadi WMK ini dikhususkan buat mahasiswi dan mahasiswa yang tertarik di bidang bisnis. Ntar kita bakal dapat mentor, terus kita juga bisa membangun relasi dan Iya. pengalaman bisnis kita. Wah, seru banget ya. Jadi selain dapat pengalaman, dapat ilmu, tapi juga kita dapat relasi bareng teman-teman yang bahkan dari luar ya, dari luar pulau, kita bisa dapat teman-teman baru gitu, Van. Iya, Nah, benar. kalau kita kan sekarang lagi ngomongin tentang yang entrepreneurship dan Fani juga lagi, kita berdua juga lagi ikutan program Wirausaha Merdeka. Nah, kalau ngomongin tentang bisnis, ada nggak sih Van pengalaman bisnis Fani eh, yang pernah Fani lakuin gitu sebelumnya? Oke, bicarain soal pengalaman bisnis nih, Ar. Kebetulan aku waktu SD itu pernah jualan aksesoris. Oke, aksesoris. Iya, aksesoris kayak gelang itu nanti eh, kayak handmade ya. Oh iya, Terus aku benar. jualinnya ke teman-teman sekelas nih, guys. Mungkin dari kalian mungkin ada yang gitu ya. Oke, jadi itu benar-benar mulai dari kecil ya. Iya, dari SD. Kalau Arya sendiri gimana Kalau pengalaman bisnisnya? aku pengalaman bisnis aku sih mulainya itu dari SMA. Iya, Hmm. jadi aku dulu pernah jadi reseller sih, reseller parfum gitu. Jadi kakak aku jual parfum, terus aku jadi reseller dia, aku jual ke teman-teman aku. Waktu itu sih nggak mahal ya, bukan parfum parfum mahal, cuman karena mungkin segmen pasarnya cocok Cocok. teman-teman sekolah aku, jadi itu lumayan laku sih. Dan itu kayak bikin aku senang karena pengalaman bisnis pertama kali yang akhirnya dapat eh, pengalaman yang luar biasa banget juga. Hmm. Terus juga selain itu juga pas pandemi ini nih Van, Mm-mm. kan kita kan tahu ya masker itu banyak banget dibutuhin dan bahkan ditimbun di mana-mana. Nah, pada akhirnya harganya naik, terus langka. Nah, di situ aku ngelihat kayak peluang gitu loh Van, di mana masker ini benar-benar lagi dibutuhin dan aku di situ jual masker walaupun sih pasarnya emang gak banyak, cuma ke teman-teman sekitar, ke keluarga kayak gitu-gitu, tapi itu benar-benar lumayan banget sih Iya. selama pandemi. Nah, kita kan dari tadi ngomongin tentang yang trainer, terus PMK juga. Nah, kalau pendapat Fani tentang yang trainer itu apa sih, Van? Boleh nggak di-share ke Sobat Tripod? Oke, boleh banget nih. Jadi guys, youngpreneur itu adalah kayak orang yang hobi, bukan hobi ya, kayak tertarik dalam bidang bisnis. Iya, Terus umumnya youngpreneur itu pasti punya ide-ide kreatif, bener banget. ide kreatif dan pinter nyari peluang. Oh iya. Ya, nyari peluang. Dan tentunya nanti dari ide-ide bisnis ini pasti ada inovasi baru yang nantinya bakal Jadi menjadi sebuah bisnis solusi gitu ya. Iya, solusi benar. dari problem tuh guys. Jadi buat kalian yang tertarik buat jadi youngpreneur, mulai nih dari sekarang asah skill kalian dan kayak mindsetnya juga harus growth mindset. Iya, bener banget. Yang aku notice juga ya dari yang trainer ini, Ya, mungkin bisa diambil dari kata yang ya, gimana kita muda, masih muda-muda, masih 20-an, 20 tahunan. Mungkin pengalaman kita nggak banyak, tapi yang aku apa ya suka dari konsep yang trainer ini adalah remaja-remaja atau orang-orang yang masih muda gitu, yang mereka berani untuk ngambil resiko, yang tadi Fani bilang dia berani untuk melihat peluang, yang melihat masalah itu bisa jadi peluang, bisa jadi ide bisnis gitu. iya. Nah, kalau misalnya di wirausaha sendiri, jadi entrepreneur sendiri,
berarti pasti minat ya, Van. Soalnya kan sekarang kayak nyambung gitu loh. Kita kan jurusan manajemen, terus juga di manajemen kita pasti belajar tentang wirausaha, terus juga sekarang kita lagi podcast topik tentang yang planner, terus ikutan UMK juga. Berarti punya ya, seberapa besar sih minat Fani di bidang entrepreneur ini? Mengenai minat, minat banget ya. Apalagi Fani itu hobinya masak nih, ah. Oke. Mungkin sobat rekain di sana ada yang hobi masak juga. Ini bisa jadi peluang bisnis loh guys, gitu. Nah, selain hobi masak, jadi aku hobi berminat di bidang kuliner. Oke, di bidang kuliner. Ya, selain itu juga berminat di bidang fashion. Di mana fashion ini kayaknya menantang Iya, gitu ya. tantangannya Iya, lumayan ya. karena tiap tahun itu pasti gaya fashion kita Iya, trennya berubah. terus berubah Iya, ya. Iya. terus berubah. Nah, kalau Arya sendiri gimana minatnya dalam bidang bisnis? Kalau aku salah satunya sama, aku suka banget dan pengen banget untuk ada di bidang fashion. Kebetulan karena aku juga punya apa namanya keahlian gitu ya di bidang jahit gitu. Aku pengen banget nanti suatu saat tuh bisa menghasilkan produk dari hasil yang aku buat sendiri gitu. Aku berharapnya sih bisa seperti itu ya. Nah, untuk ini kan, Van, kayak tadi kita udah punya minat, udah punya ibaratnya kita udah bisa nentuin nih passion kita di mana. Nah, mungkin untuk teman-teman di sana juga yang punya minat di bidang fashion, di bidang kuliner, juga mereka bisa mulai Ya, bisnisnya gitu ya, iya Van. bener. Apalagi sekarang peluangnya banyak loh guys. Bener banget. Oh iya Ar, aku salpok deh. Dari tadi kita ngobrol suaranya jernih banget ya sih? Iya dong, Van. Jadi biar aku kasih tahu nih. Jadi sekarang kita ini lagi pakai mikrofon Shure MP7 dan juga headphone Shure SRH 440. Oh, mikrofon MV7. Dan yang ini headphone Shure SRH 440. Iya bener banget. Jadi Van, Hmm. aku kasih tahu ya buat teman-teman sobat Rikain juga. Jadi mikrofon Shure MP7 dan headphone Shure SRH 440 ini adalah headphone yang kita gunakan sekarang ini di podcast. Ini benar-benar ningkatin kualitas podcast kita. Jadi mikrofon Shure MP7 ini bisa nangkep suara dengan jelas dan detail dengan konektor yang dapat memudahkan proses pembuatan podcast. Nah, selain itu juga untuk headphone-nya sendiri ini benar-benar nyaman banget digunakan karena dia uh, dengan adanya AirPad yang empuk dan juga dapat membantu mengisolasi suara-suara bising dari luar. Kayak Wow, gitu. keren banget. Ini buat teman-teman yang lagi nonton podcast ini, bagi kalian yang hobi podcast, ini boleh banget rekomendasi guys. Iya, benar banget. Oke, Van. Kayak nggak kerasa banget ya waktu kita udah selesai. Dan kita udah banyak ngobrol lumayan banyak tentang yang trainer. Aku berharapnya semoga teman-teman sobat Rikain yang nonton bisa dapat sedikitnya insight dari apa yang kita obrolin barusan. Mungkin kamu ada pesan-pesan sedikit Van untuk sobat Rikain yang nonton. Oke, untuk sobat rekain yang minat dalam bidang bisnis, kalian boleh kayak bangun growth mindset kalian bahwa kalian aku bisa loh jadi pengusaha, aku bisa loh jadi orang sukses gitu. Jadi kalian mulailah dari sekarang kayak mengenali diri sendiri Iya, bidangnya mau kemana, mau di bidang fashion kah, kuliner kah, atau yang lainnya. Kalian boleh kayak benar-benar harus mengenali tahu, diri iya, sendiri harus tahu dulu. passionnya dulu Ya, gimana ya. passion. Iya, benar keren banget nih. Nah, buat teman-teman semua, aku mau ngucapin makasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga kita bisa ketemu di kesempatan berikutnya. Eh, Sampai jumpa. Dadah. Dadah.